Salam Patunggilan. Ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi Tuhan, puji syukur kita naikkan kepada Tuhan karena sampai saat ini kita masih diberi nafas kehidupan oleh Tuhan. Betul sekali Bu Indah, terlebih kita juga masih diberi kesempatan untuk beribadah wanita, walau masih di tempat kita masing-masing atau di kelompok-kelompok kecil seperti pada saat ini. Ibu-ibu dan saudariku semua, melalui ibadah wanita ini kiranya kita selalu dikuatkan oleh Tuhan untuk tetap kuat di dalam iman dalam situasi apapun juga. Perlu diketahui juga bahwa ibadah saat ini sekaligus menjadi penutupan ibadah wanita di tahun 2020. Untuk itu marilah kita mengawali ibadah saat ini dengan memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami mengucap syukur dan terima kasih jika pada saat ini kembali Engkau satukan para wanitamu Tuhan untuk dapat membangun ibadah. Bapa, kami mengucap syukur jikalau sepanjang hari ini Engkau senantiasa memberkati setiap aktivitas kami. Meski pada saat ini ya Bapa, kami melakukan ibadah ini dalam keluarga kami masing-masing ataupun di kelompok-kelompok kecil. Tuhan, pada saat ini kiranya Engkau siapkan hati kami, sehingga kami dapat beribadah kepadamu dengan sepenuh hati dan dapat beribadah kepadamu dengan ketulusan hati Tuhan. Dengan demikian apa yang kami lakukan pada saat ini berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ibadah pada saat ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam tangan kuasa-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bu Anti dan juga ibu-ibu serta saudariku semua, mari kita nyatakan kesungguhan kita beribadah dengan menyanyikan pujian dari PKJ nomor 13 bait pertama dan ketiga. Kita masuk rumahnya. Ibu-ibu dan saudaraku yang terkasih, kini saatnya kita akan membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa, memohon Tuhan melayakkan kita menyambut firman-Nya, juga memohon supaya Tuhan berkenan berfirman kepada kita melalui hamba-Nya, Ibu Penatua Puji Lestari. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri tata surga-Mu ya Tuhan pada sore yang indah ini, di mana Engkau masih tuntun kami di dalam ibadah wanita pada saat ini. Oh Tuhan Yesus, ampuni atas segala dosa serta kesalahan yang telah kami perbuat sepanjang hari ini Tuhan, baik yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak. Sedari kami buka mata Tuhan, banyak sekali dosa-dosa yang telah kami perbuat, baik itu melalui tutur kata kami, tingkah laku kami, perbuatan kami terhadap orang-orang terdekat di sekitar kami Tuhan, terhadap keluarga kami, anak-anak kami,
orang-orang yang di sekeliling kami Tuhan. Untuk itu kami mohon belas pengampunan-Mu agar kami layak datang di hadirat-Mu. Terlebih saat ini kami akan menyambut firman-Mu Tuhan. Sucikan hati kami, jadikan hati kami tanah yang subur agar firman yang akan kami terima, biarlah semuanya itu bisa termeterai dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih-lebih Ibu Penatua Puji Lestari yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau senantiasa mengurapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apapun yang disampaikan semuanya itu seturut dengan kehendak dan kuasa-Mu saja. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kini ibu-ibu dan saudariku semua, marilah kita menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Kita menyanyikan lagu pujian Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 dan yang 3, yaitu firman Allah jayalah. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama pada sore hari ini membaca dari Amsal 31 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-31. Kita akan bersama-sama membaca. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan.
Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan dari bacaan yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Sebagai judul renungan kita, Super Mom. Diharapkan wanita GKJW memahami tentang sosok ibu yang baik dan belajar mewujudkannya sesuai dengan hikmat Tuhan. Ibu adalah segala-galanya bagi keluarga. Benarkah demikian? Ungkapan ini tidak salah karena seorang ibu dituntut harus bisa melakukan banyak hal tentang anak dan suaminya. Misalnya mencuci, setrika, bersih-bersih rumah, bahkan bisa jadi koki yang handal antar jemput anak, jadi guru les bagi anak-anaknya, bisa jadi suster, bisa jadi tukang kebun, dan suatu saat bisa juga menjadi konselor. Bahkan ahli gizi pun bisa dilakukannya. Masih banyak yang lain yang bisa dilakukan ibu untuk keluarganya. Hal ini membuat seorang ibu sering berpikir, apakah aku sudah menjadi seorang ibu yang baik untuk keluargaku? Saat anaknya sakit, apakah aku tidak bisa dengan baik di dalam mengurus mereka? Saat suami tidak betah di rumah, apakah suamiku sudah tidak nyaman karena suasana rumah yang mungkin tidak rapi atau kurang bersih? Atau mungkin sudah bosankah suami melihat diriku? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan-pertanyaan seperti ini terkadang membuat ibu merasa gagal menjadi ibu yang baik. Apalagi jika kita melihat di sosial media yang mengharuskan seorang ibu harus terlihat sempurna, pintar di dalam mendidik anak-anaknya, sehingga menjadi pandai di bidang akademik maupun non-akademik. Ibu yang pintar mengatur pola makanan yang ideal bagi keluarganya, makanan yang sehat, yang dihasilkan dari rumahnya. Ibu yang berpenampilan cantik dan enak dipandang. Lantas, benarkah seorang ibu yang tidak bisa mengerjakan segala sesuatu dengan sempurna ini tidak bisa disebut sebagai ibu yang baik? Ada curhatan yang demikian. Saya paling keder, saya paling jiber mendengar istilah super mom karena saya merasa jauh dari istilah itu. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, keibuan jelas merupakan salah satu panggilan hidup dan tugas mulia yang paling kompleks dan sukar
walau ayah sebagai pemimpin di dalam keluarga, ibu yang mengatur coraknya. Keibuan merupakan salah satu kehormatan hidup yang tertinggi, sekaligus salah satu tanggung jawab yang terberat. Di dalam Amsal yang kita sudah baca bersama-sama tadi, memberikan gambaran bagaimana seharusnya seorang ibu, seorang istri yang ideal, yang bukan hanya piawai dalam merawat seisi rumah, merawat anak-anak dan suami, tetapi juga bekerja di luar rumah, membantu menunjang kehidupan keluarga, dan cakap di dalam mengatur keuangan keluarga, yang seluruh hidupnya berkisar pada penghormatan kepada Allah. Belas kasihan bagi mereka yang mengalami kekurangan, serta kesetiaan dan kasih kepada keluarga merupakan gambaran dari seorang yang disebut dengan supermom, yang sungguh-sungguh sempurna. Ibu-ibu, ketika kita membaca perikop tersebut, mungkin kita akan semakin merasa gagal menjadi seorang ibu yang baik. Mungkin kita merasa sangat jauh dari model ibu ideal yang tertulis di dalam kitab Amsal tersebut, di mana suami dan anak-anak berdiri dan memujinya sebagai yang terbesar di antara wanita. Apakah mungkin kita bisa menjadi seperti gambaran ideal dari istri dan ibu yang cakap itu? Ibu-ibu tak perlu bersedih. Kita tidak sedang berjuang sendiri. Ada yang siap menolong kita di dalam tugas yang besar ini. Tuhan telah menyediakan pertolongan bagi kita. Pemazmur berkata demikian, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Di dalam Mazmur 121 ayat yang kedua. Wanita Kristen menghadapi banyak masalah yang sama dengan wanita-wanita lain. Perbedaannya terletak pada mereka dapat datang kepada Tuhan untuk memecahkan persoalan-persoalan mereka. Tugas seorang ibu yang begitu banyak dan berat. Tetapi ini merupakan sukacita yang besar ketika kita menjalani bersama dengan Tuhan. Meskipun memang mustahil bagi kita untuk bisa memenuhi kriteria seorang ibu yang sempurna di dalam Amsal 31 tadi. Namun perikop ini mengajak kita para ibu untuk menggunakan karunia, menggunakan talenta dan kemampuan yang Tuhan telah berikan secara maksimal. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak piawai memasak, tidak terampil mengerjakan urusan domestik rumah tangga, atau tak piawai berdagang untuk menambah pemasukan rumah tangga, bukan tanda bahwa seorang ibu telah gagal. Yang terpenting adalah kita melakukan segala sesuatu sebaik mungkin. Sesungguhnya itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Hasilnya bisa jadi belum sempurna, tapi kita tidak akan menyesalinya. Saat seorang ibu mampu mengeluarkan sisi terbaiknya, saat itulah ia menjelma menjadi ibu yang terbaik bagi keluarganya. Tidak ada ibu yang sempurna. Seperti di dalam Alkitab ada Ibu Hawa, Ibu Sarah, Ibu Hana, Ibu Yokebed,
Ibu Maria, Ibu Yesus, tidak ada ibu yang sempurna. Yang ada adalah ibu yang selalu mengupayakan semua cara untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Mari ibu-ibu, kita fokus terhadap kebutuhan keluarga, bukan keinginan dan tuntutan dari orang lain. Berambisi meraih kesempurnaan adalah sesuatu yang melelahkan, yang akan membuat kita menjadi tertekan, menjadikan kita stres, dan menjadi tidak bahagia. Sehingga bukan kebahagiaan dan bukan kebaikan yang dialami oleh keluarga seperti yang kita harapkan, tetapi malah nanti akan menjadi bencana yang menghancurkan keluarga terkasih kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tidak perlu menjadi ibu yang sempurna. Cukup menjadi ibu yang baik. Ini sudah akan membuat suami dan anak-anak kita bahagia. Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan bersama-sama pada sore hari ini. Tuhan memberkati. Ibu-ibu dan saudariku, kami akan membacakan puisi yang berjudul Ibu. Ibu, Engkau adalah wanita terbaikku. Kasih sayangmu tak kenal waktu, perjuanganmu menyentuh hatiku. Ibu, Engkau cahaya pengharapan bagi masa depanku. Aku berani melangkah karena kepercayaanmu. Aku tak takut gagal karena semangatmu. Ibu, tak bisa kubayangkan melangkah tanpa didikanmu. Tak mampu kurasakan hidup tanpa kasih sayangmu. Tak pernah terpikir mengada tanpa kehadiratmu. Ibu, Engkau wanita terhormat di mataku. Kegigihan dan jerih lelahmu, ku tak pernah lupa itu. Tangis dan tawamu merawatku, kan selalu ada dalam ingatanku. Ibu, aku mengasihimu. Puji Tuhan, kita telah diberi anugerah Tuhan melalui firman yang telah kita terima melalui Ibu Puji Lestari tadi. Kiranya firman tadi dapat terpelihara indah dalam hati kita, untuk kita lakukan hari demi hari. Ibu-ibu dan saudariku yang terkasih, kini marilah kita mengucapkan syukur kita melalui persembahan dengan diiringi pujian dengan judul Persembahan Kami. Ibu-ibu dan saudariku, karena pada saat ini adalah penutupan ibadah wanita di tahun 2020, marilah kita mendengar warta lisan dari pengurus KPPW Jemaat Cangkring. Salam Patunggilan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah 1 tahun bersama-sama menjalani kehidupan di dalam kita bergereja, di dalam ibadah kita pada tahun 2020 ini. Dan kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah wanita di tahun 2020 ini.
Dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang bersama-sama kita rasakan di dalam renungan yang kita terima pada sore hari tadi, kita bersama-sama biarlah apa yang kita bisa renungkan menjadi kekuatan bagi kita sebagai ibu dan wanita gereja, terutama di GKJW Cangkring ini. Dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kami sebagai pengurus wanita Gereja Kristen Jawi Wetan, kami bersama-sama mengucapkan selamat menyongsong Natal di tahun 2020 ini. Dan kita bersama-sama akan menyongsong tahun baru di 2021 nanti. Dan kita di tahun 2021 nanti akan bertemu kembali di dalam ibadah wanita. Sampai di sini yang kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bu Anti, ibu-ibu dan saudariku semua, terpujilah nama Tuhan yang telah menuntun ibadah kita sampai saat ini. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman dan juga mengumpulkan persembahan, sekarang saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita ungkapkan syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa, terima kasih atas firman-Mu pada sore hari yang indah ini. Biarlah firman yang telah kami terima Tuhan, firman-Mu yang telah tersampaikan pada sore hari ini Tuhan di dalam ibadah wanita ini. Biarlah firman itu bisa kami lakukan, bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, menapaki kehidupan hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas semua yang telah Engkau berikan kepada kami pada sore hari ini. Dan kami juga memohon ampun Tuhan atas segala dosa serta pelanggaran yang telah kami lakukan. Biarlah Engkau sendiri yang akan mengampuni segala dosa serta kesalahan kami. Tak lupa di dalam ibadah wanita ini Tuhan, kami juga mengumpulkan persembahan yang telah kami sisihkan Tuhan, tidak sebanding dengan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau tidak menilik kecilnya persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa menjadi sarana kemuliaan bagi nama-Mu di gereja-Mu ini. Ajari kami juga Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami yang layak dan boleh sebagai persembahan yang sejati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami ucap syukur Tuhan dapat hidup di negeri yang begitu indah ini Tuhan. Namun dalam berbagai permasalahan yang terjadi di bangsa kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, pandemi COVID-19 masih terus berlangsung. Kami serahkan Tuhan hanya kepada-Mu ya Bapa, sehingga COVID-19 ini segera Engkau angkat dari bangsa dan negara kami ini. Engkau berikan kekuatan dan kemampuan kepada pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat presiden sampai ke tingkat desa Tuhan, RT dan RW. Kiranya Engkau senantiasa berikan kekuatan, berikan roh takut akan Engkau, juga berikan tanggung jawab, sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik. Terlebih kepada para medis Tuhan yang terus bekerja hingga sampai saat ini untuk menangani COVID-19 ini Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan, berikan kemampuan sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Terlebih kami sebagai warga negara Indonesia ini Tuhan, mampukan kami untuk dapat selalu melakukan protokol kesehatan di berbagai tempat Tuhan, sehingga kami dapat menekan akan penularan COVID-19 ini. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya keberadaan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau senantiasa menyertai pemimpin bangsa kami ini Tuhan, sehingga bangsa kami terus berkembang dan tumbuh dengan baik meski dalam pandemi ini Bapa. Engkau berikan kekuatan sehingga bangsa kami dapat menjadi bangsa yang kuat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya bangsa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-Mu yang telah Engkau tanam di muka bumi ini, khususnya yang ada di Jemaat GKJW Cangkring. Tuhan, biarlah Engkau mau campur tangan di dalam tumbuh kembangnya gereja-Mu yang ada di desa Cangkring ini.
Bapak Pendeta David, biarlah Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kemampuan di dalam pelayanannya Tuhan. Anak istri juga keluarga yang sudah mendukungnya Tuhan, biarlah Engkau juga senantiasa berikan mereka kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan Natal, baik itu Natal umum, Natal gabungan ataupun yang lainnya. Biarlah semua panitia, semua yang sudah terbentuk untuk menjadi pelayan-Mu Tuhan di dalam perayaan Natal nanti, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, kemampuan Tuhan, sehingga di dalam perayaan Natal itu Tuhan, di dalam menyambut kelahiran-Mu, mereka benar-benar bertanggung jawab dan siap untuk menjadi pelayan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat keluarga-keluarga di jemaat-Mu Cangkring ini. Engkau senantiasa memberkati melalui pekerjaan yang telah Engkau percayakan kepada kami masing-masing Tuhan. Segala pergumulan yang ada, kiranya Engkau senantiasa memberikan jalan yang terbaik. Tuhan, Engkau senantiasa memberkati keluarga-keluarga ini, senantiasa mengucap syukur Tuhan dalam segala hal. Bapa, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami pada saat ini dalam kelemahan fisiknya Tuhan. Mereka dalam keadaan sakit. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa mau hadir, Engkau mau jamah ya Bapa, sehingga segala sakit penyakit yang dideritanya boleh Engkau sembuhkan melalui obat juga perawatan yang diberikan oleh keluarganya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa berkati mereka. Saat ini Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk anak-anak gereja-Mu yang masih duduk di bangku pendidikan Tuhan, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Tuhan, jika sebentar lagi yang ada di jenjang pendidikan sekolah dasar, SMP dan SMA juga akan mengikuti ujian akhir semester. Tuhan, biarlah Engkau persiapkan anak-anak-Mu ini Tuhan, meskipun mereka belajar masih dalam pembelajaran online ataupun daring Tuhan. Biarlah Engkau berikan mereka kepandaian, kecerdasan Tuhan, sehingga mereka bisa melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar, bisa mengerjakan soal-soal nanti Tuhan yang akan menghadapi ujian akhir semester. Biarlah Engkau sendiri campur tangan dan memberikan mereka kepintaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semuanya hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkaulah sendiri yang akan memberikan anak-anak-Mu itu kepintaran dan kecerdasan. Tuhan Yesus, jika sebentar kami juga akan undur dari ibadah wanita pada sore hari ini Tuhan, biarlah kami juga boleh pulang membawa sukacita yang daripada Engkau. Dan biarlah di dalam kami melanjutkan kehidupan kami pada hari ini Tuhan, semuanya itu juga atas pimpinan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah memohon dan berdoa. Amin. Ibu-ibu dan saudariku semua, kini kita sudah di penghujung ibadah wanita pada hari ini. Benar sekali Bu Anti. Maka kita akan mengakhiri dengan nanti menerima berkat Tuhan. Namun sebelum kita undur dari ibadah, kami mengundang ibu-ibu dan saudariku semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu pengutusan untuk kita semua dengan judul Mars Wanita GKJW. Bersatu
dan saudariku, marilah kita undur dari ibadah keluarga hari ini dengan membawa berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Damai dan kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melimpah atas kita, menuntun dalam kehidupan sehari-hari, kini dan selama-lamanya. Amin. Disilakan duduk kembali, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Amin.